Annyeong, halo teman-teman semuanya, selamat bergabung di channel ini. Perkenalkan, nama saya Esra Trisuci Sitorus dengan NIM 21021 35187 Universitas Riau. Nah, di video ini saya akan menjelaskan berbagai hal mengenai jurnal, mulai dari mencari jurnal dari berbagai situs, selanjutnya mendownload jurnal, mengecek akreditasi jurnal. Selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi Mendeley untuk menginput data serta membuat citasi ke Microsoft Word menggunakan aplikasi Mendeley. Selanjutnya saya akan membuat citasi ini ke daftar pustaka. Nah, yang terakhir saya akan berbagi sedikit tips mengenai plagiasi atau yang sering dibutuhkan untuk jurnal, mengecek seberapa sama sih jurnal kita dengan jurnal yang dibuat orang lain, supaya teman-teman lebih paham. Karena plagiasi ini dicek itu menggunakan aplikasi berbayar. Nah, saya akan berbagi tips sedikit untuk teman-teman yang ingin mengecek plagiasi jurnal teman-teman, khususnya untuk para mahasiswa yang akan skripsian. Nah, saya akan berbagi sedikit tips supaya kita bisa mengecek plagiasi loh, tapi bukan dengan aplikasi berbayar tersebut. Ada sih aplikasi berbayar tersebut, cuman kita bisa ngapain berbayar kalau bisa yang gratis kan teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Untuk itu lanjut saja kita ke pembahasan pertama mengenai mencari jurnal dan mendownload jurnal. Oke teman-teman, di sini saya sudah beralih ke laptop. Di sini saya supaya lebih mudah menjelaskan ke teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih cara mencari jurnal serta mendownload jurnal. Nah, yang pertama itu kita pergi ke pencarian dulu ya teman-teman, bisa menggunakan Firefox, Google Chrome, atau lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan Chrome. Oke. Nah, di sini ada jurnal nasional maupun internasional. Nah, yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai jurnal nasional. Nah, banyak sekali website jurnal nasional, yaitu ini ada Google Scholar, Perpusnas, Portal Garuda, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang pertama kita buka coba Google Scholar ya. Ini karena udah ada di sini, saya tinggal klik aja ya. Nih, HTTPS Google Scholar yang paling atas nih, kita klik. Oke, misalnya kita mau cari jurnal tentang apa nih? Jurnal tentang akuntansi lah ya. Nah, kita klik ke jurnal nih ya. Jurnal akuntansi nih. Oke. Nih, kan langsung keluar nih jurnal-jurnalnya teman-teman. Nah, cara download itu nih kan ada kata-kata PDF. Nah, yang ada kata-kata PDF-nya ini berarti itu yang bisa di-download ya teman-teman. Kalau yang tidak ada ini berarti itu tidak bisa ya teman-teman. Ini yang bisa di-download. Coba kita download satu tentang jurnal akuntansi dan pajak supaya teman-teman bisa lihat. Ini kita download. Lagi mendownload ya teman-teman. Dan masih banyak juga yang lain. Tapi kalau teman-teman mau tentang yang manajemen nih, bisa kita lihat nih jurnal manajemen. Kita ganti nih manajemen nih. So, ini juga banyak nih. Ini bisa di-download, ini nggak bisa di-download seperti yang sudah saya katakan. Ini sudah selesai ya teman-teman. Ini jurnalnya. Nah, itu menggunakan Google Scholar. Nah, ada lagi nih situs untuk mencari jurnal nasional. Namanya Perpusnas. Nih, Perpusnas itu merupakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nih teman-teman. Coba kita klik ya. Nah, ini kalau kita mau mencari jurnalnya bisa ini ada nih, saya ketik nih jurnal manajemen. Cuman di sini salahnya yang bisa akses semua di dalam Perpustakaan Nasional Republik Indonesia teman-teman hanya mereka yang sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, kalau teman-teman belum berarti kita harus mendaftar dulu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang udah punya bisa langsung cari nih, langsung dapat nih jurnalnya. Nah, karena kita tidak punya akunnya, jadi kita ke yang lainnya teman-teman.
Nah, situs yang lain itu bisa menggunakan ini ya, portal Garuda. Cari yang https Garuda Kemendikbud yang ada di sini ya teman-teman. So, cara-cara jurnalnya, ini tampilannya yang ada kata-kata jurnal atau konferensi. Jadi, baru kita cari nih, karena kita oh ya teman-teman, saya mencari tentang akuntansi karena jurusan saya jurusan akuntansi ya teman-teman. Kalau jurusan teman-teman manajemen, ya udah teman-teman bisa cari di situs-situs yang saya berikan tadi kayak Scholar, Perpusnas atau yang ada akunnya. Nah, di Garuda juga. Nah, karena saya mencari jurnal akuntansi, saya mencari jurnal yang berkaitan dengan akuntansi ya teman-teman. Jurnal ini aja teman-teman, akuntansi dan auditing bersifat. Oke. Nih langsung banyak nih tentang jurnal akuntansi dan auditing. Ada 1, 2 banyak, kalau teman-teman bisa ke slide selanjutnya. Nah, saya ini aja lah ya. Kita klik buat satu ya. Ini tampilannya. Nah, ini ada banyak lagi judul-judulnya. Ada peran budget and virus, ada pengaruh manajemen intelektual, ada pengaruh manajemen laba, ada kepemilikan manajerial, ada pengaruh multi-minister komisional, dan masih banyak yang lainnya teman-teman. Nah, coba kita download ya. Download itu gampang banget teman-teman. Bisa teman-teman langsung klik ini, yang kata-kata download ini, bisa juga full PDF atau kita klik aja ya, biar saya mengklik ini supaya teman-teman lebih jelas. Misalnya peran budgetnya. Nah, ini yang saya bilang tadi kan, kalau di luar kan sudah ada di bawahnya, kalau ini di sampingnya nih teman-teman. Bisa full PDF, download original. Nah, karena saya ada bermasalah mengenai download original ini, saya menggunakan full PDF aja. Cara downloadnya tuh tinggal ini, klik ini, dan langsung nih ada penyimpanannya nih, di mana nih teman-teman mau atur di dokumen boleh, di download juga boleh, terserah dokumen, terserah teman-teman. Nah, di sini saya akan meletakkannya di download aja. Oke, ini lagi save. Nah, ini yang nasional masih banyak lagi sebenarnya websitenya. Ada current yang current Undri itu punya Undrinya, ada yang punya LPII, bisa teman-teman cari juga ya teman-teman. Nah, sekarang ini ya udah terlihat sama ya dengan yang tadi sebut ya teman-teman. Dan ini udah tersimpan di itu. Nah, kalau misalnya Kak, gimana sih kalau misalnya kita mau internasional, di mana kita bisa lihatnya? Nah, kalau yang internasional kita bisa mencarinya di ini si Sense Direct ini. Sebenarnya banyak situs-situs lainnya, cuman rata-rata karena internasional ini berbayar, karena dia tingkatannya sudah lebih tinggi, terus kata-katanya juga bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, coba Sense Direct. Oke, cara cari jurnalnya nih apa? Google nih, kita klik nih, jurnal apa yang mau kita cari? Harus pakai bahasa Inggris teman-teman, karena ini internasional. Saya mencari jurnal, aku kasih lagi jurnal of accounting, ini aja, accounting education aja ya teman-teman. Nah, klik cari. Nah, ini dia teman-teman, ini jurnal-jurnalnya. Cuman yang bisa di-download lagi nih di internasional ini, di Sense Direct ini, hanya yang ada ini teman-teman. Nih, download PDF. Nah, yang ini yang ada kata-kata di download PDF ini ya teman-teman. Kalau yang nggak ada ini berarti nggak bisa di-download ya teman-teman. Nah, coba kita buat yang ada tadi. Yang pertama aja teman-teman. Ini, download, coba download. Ini kita download,
ini dengan cara ya. Kalau di nah, kita lihat ini udah terbuat nih kayak gini nih tampilan jurnalnya kan, bahasa Inggris semua kan teman-teman, karena dia bersifat internasional. Nah masih banyak yang lainnya, cuman berbayar, banyak kan yang berbayar ya teman-teman ya. Jurnal internasional kan masih banyak nih, ada ini science, cuman dia kayaknya dia harus berbayar ya teman. Cuman yang kalau teman-teman mau yang gratis tadi ya menggunakan itu tadi ya teman-teman, menggunakan science director ini, science director teman-teman. Ini tapi minusnya lagi dia hanya bisa yang ada kata-kata dan PDF, yang lainnya tidak bisa. Nah untuk yang kedua saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih mengecek jurnal yang kita buat atau orang lain buat, itu dia ya. Nah yang kedua itu saya akan menjelaskan bagaimana mengecek akreditasi jurnal. Nah yang kita download ini kan udah ada nih, ini Google Scholar, ada yang dari Garuda, ada yang ini internasional tadi ya. Nah coba kita saya akan menjelaskan kalau misalnya cara mengecek akreditasi itu, kalau yang nasional itu menggunakan Sinta, tapi kalau yang internasional menggunakan Simago GR dan teman-teman. Nah karena kita mau mengecek yang nasional dulu, kita klik Sinta gitu ya, Sinta, karena ini belum ada di sini, Sinta Jurnal, klik pilih yang Sinta Pendidikan. Nah ini ya teman-teman, kita klik ini aja ya, karena kita mau mengakreditasi ini aja kita klik. Ini kan karena kita mau mencari jurnal, kita mau ini aja Sinta brand tadi ya teman-teman. Nah kalau kita tadi kan tentang, kita coba yang Garuda aja kita download. Tadi kan ini tentang itu ya, tentang kita cari kan jurnal akuntansi dan auditing. Nah coba kita cari nih jurnal akuntansi dan auditing. Ini ada nih jurnal akuntansi dan auditing. Coba kita ke S1 dulu ya, ada nggak ya dia di S1? Ada nggak dia di S1? Coba cari, ada kan teman-teman. Nah coba kita cari ke S2 lagi, ada nggak yang tadi jurnal akuntansi ini? Ternyata oh ini enggak ya teman-teman, tadi kan ini tidak ada kata-kata Indonesianya. Kita ke S3, kita lagi jurnal akuntansi dan auditing. Nah dia baru ada nih, ini tadi yang tanpa Indonesianya ya, tadi S2 nya yang Indonesia. Kita klik nih, kan ada nih dikatakan nih S3. Oh ya Sinta itu kan ada poinnya tadi, coba ya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama kayak semakin besar angkanya berarti Sintanya semakin bagus nih teman-teman. Kayak nilai ini, karena ini A, ini Amin, ini B, ini B+, ini B-, ini C gitu loh. Jadi semakin besar angkanya berarti semakin bagus ya teman-teman. Nah kalau yang tadi ini, yang kita download ini, yang di Garuda tadi, dia termasuk yang nih S3, berarti bisa dibilang sudah lumayan bagus ya teman-teman. S3 dia teman-teman, dia nih dari yang ini website ini, dia nih makin lama makin naik, dan dia ada turunnya nih kedua. Cuman yang kita download ini, yang ini berarti dia termasuk di Sinta 3 nih teman-teman. Nah kalau coba kita cari ini yang tadi kita cari ini, ada nggak? Tapi nggak semua jurnal itu yang ada di mana itu ada yang dia termasuk Sinta, ada yang udah terakreditasi bagus, ada juga yang belum teman-teman. Kalau ini tadi kita cari apa nih? Jurnal manajemen ya teman-teman. Coba kita ke Sinta, ada nggak jurnal manajemen tentang yang kayak itu? Ya, jurnal
Jurnal manajemen. Ini ada, cuman mana ada nggak ini? Ini dari mana? Ini kan jurnal manajemen. Ya, kecurangan dalam laporan, jurnal akuntansi dan pajak. Ada nggak dia termasuk di sini? Kecurangan dalam laporan. Dua jurnal, ya jurnal akuntansi dan pajak. Akuntansi dan pajak. Jurnal akuntansi dan ini tidak ada ya teman-teman, karena seperti yang saya bilang tadi, tidak semua jurnal itu yang kita dapat dari Google Scholar, Portal Garuda maupun yang lain-lainnya itu belum tentu terakreditasi. Nah, jurnal yang udah terakreditasi ini sudah pasti bagus ya teman-teman, kayak Garuda ini berarti sudah bagus. Nah, kalau ini dia belum diketahui ya teman-teman, sudah bagus, cuman dia belum terakreditasi di Sinta tadi nih. Nah, kan belum ada nih yang kata-kata dari manajemen manajemen tadi akuntansi juga ya, cuma ya. Nah, kan nggak ada nih teman-teman yang udah saya tutup tadi ya, udah teman-teman lihat nggak ada nih jurnal akuntansi ini, no, ada. Nah, kalau misalnya mau ngecek yang internasional, kita menggunakan Simago GR. Nah, ini Simago GR. simagogr.com. Nah, itu ya, kita klik ini yang paling atas. Sini kita cari nih, ini ada jurnal, ada ini. Nah, kita cari jurnalnya. Tadi kita yang bahasa Inggris nih apa? Kita cari nih, pencariannya Science Directnya tadi kan dicari. Oh, tadi kita ini ya, jurnal of Accounting Education ya. Berarti kita buat di Simago ini juga jurnal nih of Accounting Education nih. Oke, kita cari ada nih, ini kan berarti dia terakreditasi juga secara internasional. Berapa nih nilainya? Kalau yang internasional dia semuanya bukan Cinta, melainkan Ki 1, Ki 2, dia sampai Ki 4 ya. Dari Simago ini. Nah, di Simago ini ternyata kita lihat dari grafiknya nih, Journal of Accounting Education tadi yang kita cari, dia berarti termasuk ke Ki 1 nih teman-teman. Berarti masih yang dibilang rendah. Cuman kalau kita lihat dari grafiknya ini kan dari 1999 sampai dengan 2020, dia ada turun, ada juga naik ya teman-teman. Nah, kalau kita bisa lihat ini penilaiannya sama kayak si Sinta, semakin besar dia Q-nya berarti dia semakin bagus ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat 99 nih, kan kita ini dia pertamanya tuh Q2. Nah, ini di tahun 2004 ada Q3, baru ada Q3 lagi, ada Q3, Q4, Q3, Q2. Nah, tahun 2021 dia Q1, mungkin tahun 2022 dia belum ada ya mengatur jurnal ya teman-teman. Nah, ini tahun 2021 ada Q1, tentang education dia dapat Q1, tentang accounting dia dapat Q2. Cuman yang tadi tentang yang kita itu, yang tentang Journal of Accounting Education dia Q1 ya teman-teman. Berarti dia masih level bawah. Nah, itu dia cara mencek jurnal. Selanjutnya saya akan memberitahu teman-teman semuanya bagaimana sih menginput data menggunakan aplikasi Mendeley.
teman-teman. Oke. Oke, yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, aplikasi Mendeley ini bukan yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana menginput jurnal ke aplikasi Mendeley. Pertama, teman-teman harus punya dulu nih akun Mendeley-nya atau aplikasi Mendeley-nya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan mempraktekkan ke teman-teman bagaimana cara menginput jurnal ini ke aplikasi Mendeley. Bagi teman-teman yang belum punya Mendeley, bisa install dulu aplikasi Mendeley. Nah, ini ini Mendeley, lalu klik download Mendeley. Kebetulan saya sudah punya aplikasi Mendeley, jadi saya klik aja langsung ya teman-teman. Oke, ini tampilannya. Ini tampilan Mendeley. Nah, karena kita ini kan kita mau masukkan jurnal nih, menginput data jurnal, saya mau menggunakan dua aja ya, satu yang nasional, satu yang internasional. Nasional tadi yang ini, internasional tadi yang ini. Nah, karena kita kembali ke aplikasi Mendeley tadi, menginput datanya yaitu ini teman-teman, gampang banget. Ini tinggal klik ini, yang ini, baru kita klik di mana tadi penyimpanannya teman-teman simpan. Kalau saya teman-teman yang mau saya input itu yang ini aja, yang dua nih. Oke, open ya duanya teman-teman. Ini ada yang ini tadi yang internasional, ini yang nasional ya teman-teman. Nah, cara kita ini dulu. Kita klik. Ini yang apa ya? Yang nasional. Oke, kita tengok ya. Udah pas nggak ya dengan yang ini? Nih, dia tahunnya tahun 2014. Ya, dia nih ya. Tahun 2018. Enggak ya, tahunnya tahun 2017 ya kan? Ini kan ada nih tahun 2017. Berarti ini tahun 2017. Tahun 2017 dia volumenya 14 tuh ya teman-teman, volumenya 14. Isunya tuh pas, nomornya ini 1, page-nya 71. Nah, kan di sini page-nya 71 sampai 88. Jadi bisa kita itu sampai dan kita ganti. Kalau benar semua berarti ini udah datanya sudah benar ya teman. Dengan ini biasanya ini ada sih di paling atas, cuman mungkin di jurnal ini nggak ada ya teman. Ini jadi kita lihat dari ini aja. Berarti udah pas nih. Dia year-nya tahun 2017, dia volumenya 14, nomornya 1, ini nih. Selanjutnya, oke. Kan teman-teman, coba kita klik yang tadi. Kembali lagi ke yang sini. Benar nggak ya? Coba dia. Kita lihat. Dia year-nya tahun berapa nih? Year-nya coba kita lihat. Year-nya tahun 2020. Benar ya teman-teman. Dia ini biasanya kayak gini ya, yang saya bilang tadi yang di atas. Cuman jurnal yang saya yang saya jelaskan tadi tidak ada ya teman-teman. Jadi saya bisa lihat dari itu ya. Dia tahun 2022, volumenya 58, isunya nggak ada, nomornya nggak ada, terus peak-nya nih 175. Pas ya teman-teman, berarti tidak perlu lagi diperbaiki. Berarti yang tadi aja yang ini yang nasional tadi teman-teman. Ini yang salah tadi.
tapi sudah kita perbaiki tahun 2017. Oke, itu dia cara menginput data menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, selanjutnya saya akan, oke teman-teman, yang ketiga tadi kita membuat citasi ke Microsoft Word. Nah, ini kan kita udah buka nih Microsoft Word-nya. Kita buka Mendeley tadi. Misalnya mana nih yang mau kita ini kan, mau kita copy nih. Contohnya nih, dia ngasih kita aja ya. Coba cari ke bawah. Ini teman-teman, kita copy dulu. Baru kita ke Word-nya. Oke. Nah, kita rapikan dulu ya teman-teman. Saya lebih juga deh. Oke. Menyatakan. Nah, ini udah rapi ya teman-teman. Cara itu citasinya, membuat citasi itu, ini pertama itu dulu, spasikan dulu, baru kita ke reference ini, baru ke insert citation. Ini tadi ya teman-teman, gue Mendeley. Ini kan yang ini nih, kita ini yang nasional ya, bukan internasional ya, yang kita itu takut aja. Ini baru kita kutipan ini. Kan karena kita membuat citasi itu merupakan kutipan, jadi kita nih langsung keluar ini kan. Berarti kita ngutip kata-kata ini, kita copy kata-kata ini dari sini nih, kahar ini. Coba kita yang internasionalnya nih, kita coba internasionalnya, kita copy lagi internasionalnya teman-teman. Kita balik ke Mendeley, buka yang internasional. Nah, coba kita mau salin yang mana nih? Coba kita salin ke yang kita dulu. Nah, ini kita mau salin ini student. Kita copy dulu, baru kita pastikan ke ini. Nah, ya teman-teman, tunggu sebentar, saya lakukan terlebih dahulu. Nah, caranya sama kayak tadi, kita pastikan, baru kita reference, baru insert citation, baru go to Mendeley, baru klik, ini kan udah ini kan, baru klik kutipan ini, tanda kutipan ini ya, karena kita membuat citasi. Nah, di langsung ada nih kan, dari Carl Lesson, berarti kita kutip dari Carl Lesson and Noelat 2022. Kalau ini dari Kahar dan Formatif. Nah, itu dia cara membuat citasi ke Microsoft Word supaya teman-teman lebih mudah aja, nggak usah harus kita ketik-ketik. Ini kan langsung langsung terinput nih dari aplikasi Mendeley nih teman-teman. Nih, ada internasional dan nasional. Gampang kan teman-teman? Nah, yang keempat, saya akan membuat daftar pustaka ya teman-teman. Memasukkan citasi yang tadi itu ke daftar pustaka. Nggak kita buat di Word ini aja tuh ya. Coba di bawah aja ya teman-teman, biar lebih jelas. Kita buat daftar pustaka. Misalnya bisa daftar pustaka. Oke. Oke, daftar pustaka. Gimana sih caranya? Sama, kan karena kita udah input yang ini tadi, memindahkan citasi ini ke Word, jadi kita ini kan teman-teman, jadi kita kalau membuat daftar pustakanya itu gampang aja, tinggal ini, tinggal klik ke reference ini, terus kita bisa ke insert ini aja langsung ke reference, bisa langsung ke kalau mendaftar pustakanya, karena kita udah ngambil dari dua ini tadi citasinya kan sudah kita pindahkan ke Word, jadi ini ada yang nasional internasional, otomatis dia langsung daftar pustakanya itu langsung
langsung terotomatis ya, referensi insert ini bibliografi. Nah, klik, langsung ada kan teman-teman daftar pustakanya, karena kita udah mengapakan tadi teman-teman, membuat citasi ini ke Word, jadi dia udah langsung otomatis Mendeley sama Word ini udah langsung terhubung teman-teman, jadi nggak usah susah-susah teman-teman harus apalagi tulis lagi gitu kan. Ini juga kata-katanya udah langsung sesuai dengan yang tadi. Nah, oke, mungkin itu yang mengenai saya buat ke daftar pustaka, citasi ke daftar pustaka. Selanjutnya yang keenam itu yang saya bilang tadi tambahan ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kan saya bilang ada tambahan mengenai plagiarisme nih. Cek plagiarisme ini biasanya menggunakan aplikasi bayar nih, aplikasi berbayar yaitu menggunakan Turnitin. Cuman Turnitin ini bisa kalau berbayar, yaitu yang paling biayanya lebih besar itu dia membeli akun itu sekitar juta-jutaan lah ya teman-teman. Nah kalau kita menyuruh misalnya dari ini nih, dari Shopee, Blibli untuk mengecekkan apakah jurnal kita ini berapa persentasi plagiarismenya nih. Nah itu bisa disuruh ke Shopee ini 5.000, ada juga yang ini 100, ini ada 179, ada juga dia per bulan hitungannya nih, bulan dia 99.000, ada dia 12 bulan 170.000. Nah itu tergantung teman-teman mau yang mana ya. Cuman di sini saya ingatkan kalau teman-teman buat jurnal sebenarnya harus dicek plagiarismenya. Kenapa? Apalagi yang untuk skripsian itu kenapa harus dicek? Karena biasanya dosen pasti memiliki akun Turnitin yang berbayar tadi untuk mengecek apakah jurnal mahasiswanya itu benar pure dia yang buat atau dia cuma mengcopy paste dari yang lain. Nah untuk itu teman-teman harus lebih giat lagi untuk membuat jurnal, jangan hanya mengcopy paste. Jadi teman-teman harus membuat sendiri ya teman-teman. Nah cara cek plagiasi itu kalau ada teman yang ingin berniat membeli akun silakan, atau melalui Shopee juga silakan. Cuman ada cara nih yang saya dapat untuk gratis nih. Pertama nih, ada melalui Quitex nih, HTTPS, Quitex nih. Cuman dia harus login, kita harus harus login dulu ke ini ya. Dan kan gratis, jadi cuman login aja buat akun di Quitex nih, baru bisa kita masuk langsung tuh di ceknya tuh. Ada juga di Copylix nih, HTTPS Copylix, ada juga plagiarisme, ini bagus plagiarisme. Terus plagiarisme ada duplicate hacker, Mosquito Tools, ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah coba kita ini sudah saya cari di plagiarisme nih, saya coba ini ya, ini bisa kita nih file, bisa kita upload berapa nih, dia langsung terkeluar nih nanti berapa ya. Tadi saya nih ya nih dia keluar gini dia langsung. Terus ini di plagiarisme ini dia ada nih dibuatnya nih kata-katanya nih, yang misalnya kayak gini kan ada regulasi dan standar ini, dia seharusnya kayak mana nih, ditanda merah-merah kayak gini kan. Nah ini berarti itu yang sama dengan punya orang jurnalnya, kata-katanya. Jadi bisa nih ini saya pakai jurnal teman saya, Monica Sharon. Nah di sini saya memakai jurnalnya ini ya, regulasi dan standar akuntansi sektor Monica Sharon. Nah kan ini nampak nih kan, saya sudah upload tadi satu. Nah yang ini nih regulasi dan standar, mungkin sudah banyak yang membuat judul itu, jadi dia itu sebenarnya nggak masalah sih. Yang masalah itu kalau kita kutip ini kata-kata yang setelah itu, kalau cuma judul kutipan itu
nggak apa-apa sama, cuman jangan sampai kata-katanya ini, kalau misalnya kayak ini berarti kita harus kita ganti nih, ini kita ganti dengan kata yang lebih baru lagi atau sinonimnya kayak gitu ya. Nah, dari yang ini teman saya itu sudah diceknya sebenarnya dia ini jurnal yang dia buat ini mengenai regulasi dan standar akuntansi sektor di Indonesia ini tingkat plagiarismenya ini 27% teman-teman. Nah, itu kan 27 yang itu yang mana aja ya? Yang tadi ya, yang ini kan, ini ya pasti itulah kan, yang itu kan udah kata dari sana ya. Apa? Kita ngambil menurut pendapat ini kan ini gitu kan, kayaknya Muhammad Yusra itu akuntansi sektor publik, dia mengambil kata-kata dari situ, makanya dibilang plagiaris itu berapa gitu. Ini yang udah dicek ya teman. Tadi dari ini plagiarisme yang dari Google ini, kalau teman-teman bisa ini langsung aja ini ke plagiarisme, bisa ini kalau teman-teman bisa salin langsung apa jurnalnya atau bisa masukkan file juga terserah. Nanti akan kalau kita udah gini terus file upload, nanti dia pasti cek duplikat konten. Nah, pasti dia langsung langsung ada nanti Word dikirimnya nih. Ini udah saya ini. Jadi ini dia yang plagiarisme kan. Dari ini ya sama kan, karena dia memang ngutip dari situ kata-katanya di standar akuntansi keuangan ini dari itunya nilai yang sama ya teman-teman. Kalau misalnya judul ya nggak apa-apa sama. Nah, kalau yang jurnal teman saya ini ya, dia plagiarismenya itu 27 dari per 100 ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih mau mencarinya, ini yang sudah saya jelaskan tadi, Copylex, ada plagiarisme yang tadi, Duplicator, Small Details, cuman dia harus masukkan akun aja, akun email aja ya teman-teman, bukan seperti terlitin harus masukkan akun memang berbayar ya teman-teman. Oke, mungkin itu dia tips dari saya mengenai plagiarisme. Semoga teman-teman yang sedang skripsian bisa cepat selesai ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, segitu dulu informasi yang dapat saya berikan mengenai jurnal. Nah, semoga informasi-informasi yang saya berikan tadi bisa berguna untuk teman-teman yang sedang kuliah atau yang sedang menyusun skripsi. Nah, untuk itu teman-teman, apabila saya ada kesalahan kata mohon dimaafkan karena di sini kita sama-sama belajar. Nah, satu pesan saya untuk yang membuat jurnal atau yang sedang skripsian, tetap semangat karena sukses itu butuh proses. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Bye bye.